Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dongeng Sebelum Senja, bertemu kembali dengan saya tentunya Raisa di channel kita Dosen Dongeng Sebelum Senja. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Nah Sobat Dosen, hari ini kita akan membedah buku yang berjudul You Do You, karya Alexander Ruby. Nah dari buku ini kita akan membahas lebih dalam terkait tema kita nih, yakni selangkah lebih maju dengan prinsip. Oke, mari kita bahas poin-poinnya. Sobat dosen, kira-kira kalian masuk kategori apa nih? Growth mindset atau fixed mindset? Oke, kita bahas yang growth mindset dulu ya. Secara umum, growth mindset itu merupakan orang yang berpikir bahwa mereka itu perlu untuk bertumbuh dan berkembang. Mereka ingin terus belajar dan mengembangkan diri mereka. Nah, orang-orang growth mindset ini pada umumnya itu sangat mudah ditebak karena mereka itu berpikir secara terbuka. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka akan mengakuinya dan memperbaikinya. Karena baginya, sebuah kesalahan adalah cacat bagi diri mereka yang perlu untuk diperbaiki. Selain itu, orang-orang dengan growth mindset juga menyukai hal-hal yang baru yang mereka pelajari. Mereka merasa mereka itu perlu untuk mengulangi apa yang sudah mereka pelajari. Sobat dosen, menjadi seorang dengan growth mindset adalah hal yang luar biasa. Mengapa? Karena menurut saya mereka termasuk orang-orang yang perfect dalam sebuah hal. Menjadi bagian dalam sebuah perusahaan terkadang membuat mereka itu menjadi lebih menonjol dibanding yang lain. Nah, di sini kita mencoba untuk bersama-sama mengetahui apakah diri kita termasuk ke dalam kategori growth mindset atau fixed mindset. Di buku ini kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan. Silahkan teman-teman pause video ini beberapa menit, kemudian coba untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah menjawab, boleh deh sobat dosen mencocokkan jawaban sobat dengan jawaban yang sudah diberikan. Apakah jawaban sobat dosen mirip dengan jawaban tersebut? Jika ya, itu berarti selamat. Sobat dosen termasuk growth mindset. Ketika sobat dosen memiliki growth mindset, sobat dosen tidak akan mudah jiper sama tantangan. Justru sobat dosen akan menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah hal baru yang dikerjakan secara antusias. Ketika masuk ke dalam dunia kerja, sobat dosen tentunya akan mudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang sobat pilih. Karena menganggap bahwa segala yang terjadi itu adalah hal yang membuat sobat dosen terus berkembang dan berproses. Sobat dosen akan menganggap bahwa sobat dosen bisa dan merasa bahwa kalian tidak mudah untuk dibegoin. Karena selama kalian belajar terus-menerus itu akan menjadi bagian dalam proses untuk maju. Sobat akan percaya bahwa skill, pengetahuan, serta jaringan akan bisa dirangkap semuanya dan akan berhasil mengembangkannya. Asal kita bisa menginvestasikan waktu serta tenaga kita ke dalamnya. Nah, berbeda lagi nih sama orang dengan fixed mindset. Kalau orang dengan growth mindset itu adalah orang yang lebih fokus pada perkembangan dan kemajuannya, maka orang dengan fixed mindset ini lebih berfokus pada bakat atau hal-hal yang telah mutlak pada dirinya. Orang yang memiliki pandangan fixed mindset adalah orang-orang yang memikirkan kesuksesan itu akan didapatkan ketika kita itu memiliki bakat, tidak menyukai tantangan yang baru, dan itu artinya ketika mereka nyaman dengan satu pekerjaan atau mereka sudah menemukan pekerjaan sesuai bakatnya, maka dia akan terus bekerja di situ dan mengasah bakatnya lagi dan lagi. Terkadang orang-orang yang memiliki fixed mindset adalah mereka yang suka dengan penghargaan dan terlalu fokus pada tujuan akhir mereka. Orang-orang dengan fixed mindset itu biasanya lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka ke SMK, D3, atau D4. Mereka menginginkan untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan dengan bakat yang telah mereka miliki. Sobat Dongeng Sebelum Senja,
Saya yakin pasti di antara kalian pernah bertanya atau mengeluarkan kalimat ini. Ah, kamu mah enak, lahir dari keturunan orang kaya. Aku juga pasti bisa lah ngelakuin itu kalau aku punya privilege yang sama kayak kamu. Sobat dosen, ada sebuah kutipan dari buku yang kita bedah ini. Bukunya mengatakan bahwa privilege is real, but should not be used as an excuse or worse as a curse. Sobat dosen, daripada selalu memikirkan hal-hal demikian, kenapa kita nggak mikirin kalimat bahwa apa yang harus saya lakukan agar keluar dari zona ini? Mungkin kita melihat seseorang bisa beruntung dari hal yang kita lihat. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa kita itu kurang dari segi yang lain? Sementara sobat dosen justru unggul di hal tersebut. Dan itulah yang harusnya sobat dosen perhatikan, bahwa setiap orang memiliki privilege-nya masing-masing. Kesuksesan tidaklah semerta-merta kita ukur hanya dari hal ini saja. Berfokus pada membenahi diri untuk masa depan yang sudah kita kejar. Jadi, sobat dosen harus ingat bahwa privilege is real, but should not be used as an excuse, or worse, as a curse. Sobat dosen, kita tahu bahwa hidup memanglah sangat dinamis. Mungkin hari ini sobat dosen mendapatkan promosi pekerjaan. Besoknya bisa jadi justru kehilangan orang yang kita sayangi. Atau bisa saja hari itu sobat dosen mendapatkan cuan, keberhasilan yang luar biasa, namun sekaligus kehilangan tim terbaik sobat dosen. Sobat dosen sebelum senja, coba deh terapkan prinsip untuk menyadari hidup itu bisa kita lihat dari kacamata hari, tahun, dan dekade. Dengan melakukan riset dari 10 tahun lalu, bagaimana diri sobat dosen waktu itu? Pastinya sobat dosen yang sekarang akan mendapatkan semangat lagi. Dahulu sangat susah untuk bisa mendapatkan pekerjaan, dan kini pada akhirnya mendapatkan pekerjaan, tapi nggak sesuai bakat. Nah, cobalah untuk tetap berfokus karena kita nggak tahu ternyata ada proses yang sedang berjalan ketika kita mengalami masa sekarang, hingga nanti menjadi orang yang sukses. Oke sobat dongeng sebelum senja, poin keempat ini sekaligus memperjelas dari seluruh poin yang kita bahas. Yap, cobalah untuk menyukainya terlebih dahulu. Sobat dosen tidak akan tahu seperti apa diri sobat yang sebenarnya, dan sobat dosen tidak akan tahu seperti apa proses yang ada di tempat sobat bekerja saat ini. Bisa saja diri sobat dosen bahagia hanya karena pikiran negatif sobat dosen dan ketidaksukaannya terhadap diri teman-teman sekalian, yang pada akhirnya mengakibatkan rasa kecewa. Mulai dari sekarang, belajarlah untuk memahami diri sobat dosen sekalian. Paham akan kekuatan, kelemahan, dan bisa memahami cara berpikir diri kita sendiri. Yakin deh, pasti ketika sobat dosen bisa menyelaraskan semua itu, sobat dosen sedang bersama dengan siapa, bekerja sebagai apa, pasti sobat dosen bisa melewati seluruh tantangan pada pekerjaan sobat dosen. Dan hal itu akan menjadi sangat seru. Sobat dosen, happiness is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Nah, itu tadi poin-poin yang kita kaitkan dengan buku yang kita bedah hari ini. Semoga dengan adanya pembahasan ini, sobat dosen bisa lebih mengenal diri sendiri dan berani untuk melangkah lebih maju dengan prinsip yang sobat dosen terapkan. Nikmati hidup, terus melangkah, ambil keputusan yang bijak, dan tentunya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke sobat dosen, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe channel kita agar kita terus semangat menemani sobat dosen dengan konten-konten yang tentunya menarik. Dan jangan lupa komen serta share channel kita apabila sobat dosen merasa bahwa konten kita sangat bermanfaat. Saya Raisa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.